Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema firman Tuhan pada hari ini dalam Today's Sermon adalah apa motivasi kita sebagai pengikut Yesus atau sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan oleh karena masalah-masalah yang dialami dalam kehidupannya. Karena merasa bahwa Tuhan yang dia percayai tidak seperti apa yang diharapkan, dan juga tidak seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan janji-janji Tuhan yang begitu rupa. Bahkan tidak seperti apa yang dikhotbahkan oleh para pendeta, khotbah-khotbah yang sangat menguatkan, khotbah-khotbah yang luar biasa. Saudara-saudara, akibatnya ada banyak orang Kristen yang kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Sehingga tidak sedikit ada banyak orang yang menjauhi Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang salah dari kehidupan orang-orang Kristen seperti ini? Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang notabene adalah pengikut Kristus hanya menjadikan Yesus untuk memenuhi kebutuhannya, yang menjadikan Yesus hanya untuk memenuhi kepentingannya secara lahiriah di dalam kehidupannya. Orang-orang Kristen tersebut sebenarnya belum mengenal siapa Yesus. Itu terlihat dari kata-kata Tuhan Yesus, "Kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, bukan karena mereka melihat ada sesuatu yang penting dalam kehidupan Yesus, tetapi mereka hanya melihat bagaimana Yesus dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan mereka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat jasmania. Pertanyaan besar bagi kita, saudara-saudara, apa motivasi mereka untuk mengikut Yesus? Apa motivasi kita untuk mengikut Yesus? Di dalam firman Tuhan, Injil Matius 8 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata bahwa ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Kemudian dia berkata kepada Yesus, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi apa jawab Yesus kepadanya? "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudara, Yesus mau menggambarkan kepada ahli Taurat ini bahwa untuk mengikut Yesus harus mau berkorban. Untuk mengikut Yesus memang ada banyak hal yang akan kita rasakan atau akan dirasakan oleh banyak orang, sesuatu yang tidak nyaman. Itulah sebabnya konsekuensi sebagai seorang pengikut Yesus adalah harus mau berkorban. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pengikut Yesus yang sejati adalah yang pertama, seorang itu harus berusaha untuk dapat menyangkal dirinya. Menyangkal diri, saudara, tidak mudah. Sekali lagi itu dibutuhkan pengorbanan. Injil Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya tiap-tiap hari. Saudara-saudara, contohnya apa? Contohnya adalah sesuatu yang kita tidak suka,
tetapi harus kita lakukan kalau memang itu kehendak Tuhan. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita suka tetapi kita tidak harus melakukan sebab itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, bukankah ini sebuah pengorbanan, sebuah penyangkalan diri? Kita harus menyangkal keinginan-keinginan kita yang selalu ada dalam benak hati kita. Saudara-saudara, contohnya ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, maka ada keinginan untuk membalas. Tetapi ketika kita tahu firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan firman Tuhan katakan, doakanlah musuhmu. Saudara-saudara, inilah penyangkalan diri. Pengikut Yesus yang sejati itu mampu atau berusaha untuk menyangkal dirinya, dan memang itu harus disertai dengan pengorbanan. Dan yang kedua, pengikut Yesus yang sejati adalah dia tidak hidup dalam hawa nafsu. Ini tidak berarti, saudara, bahwa jika kita tidak melakukan sesuatu yang nyata-nyata bahwa itu adalah dosa, seperti misalnya berzina, ya, berselingkuh, korupsi, mencuri dan lain sebagainya, itu berarti bahwa kita sudah tergolong orang yang tidak hidup dalam hawa nafsu. Bukan hanya sekedar itu, tapi coba kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 4, Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Di sini firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara, ini yang seringkali kita tidak sadari dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Ya, dalam kehidupan kekristenan seringkali ini yang tidak kita sadari. Kita merasa bahwa kita sudah banyak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita sudah banyak melakukan sesuatu yang baik bagi banyak orang, sehingga kita merasa pantas untuk dihargai orang, sehingga kita merasa pantas untuk dihargai oleh Tuhan. Karena itu, jika apa yang diharapkan tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan keinginannya, maka seseorang bisa kecewa berat kepada manusia dan juga kecewa berat kepada Tuhan. Karena yang dilakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Saudara-saudara, orang Kristen seperti ini akan menjadi orang-orang Kristen yang lemah dan mudah kehilangan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 60 dan 66, saya akan baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, ayat 66, firman Tuhan berkata, mulai dari waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yang ketiga, pengikut Yesus yang sejati adalah dia dapat menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Yesus. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 28 dan 29, Tuhan Yesus berkata demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudara, yang ketiga, kita harus bisa menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Allah dan firman-Nya adalah kehidupan. Firman-Nya yang akan membawa kita, yang akan membawa manusia, bukan saja untuk hidup di dunia ini, tetapi yang terpenting, maka firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, akan membawa kita pada kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal. Kesimpulannya, pengikut Yesus yang sejati akan memiliki motivasi yang benar, dan motivasi yang benar
akan menentukan jawaban doa kita. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, agar Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami untuk menyempurnakan akan pengiringan kami kepada Tuhan. Sebab kami menyadari Tuhan, kami seringkali kurang mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa firman-Mu selalu membawa kami untuk kami semakin mengenal siapa Engkau, siapa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus bawa kami agar kami terus bertumbuh dalam iman yang benar dan dalam pengenalan akan Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.